Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil PPT dari kelompok 8, yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian mukjizat. Secara etimologi, mukjizat adalah kata ijazah ya'juzuh dari yang bermakna melemahkan atau menetapkan kelemahan. Sedangkan ijazah kemukjizatan adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Pengertian mukjizat menurut para ahli secara terminologi. Yang pertama, dalam kitab Mubahasa fi Ulumul Quran karangan Manna Khalil Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menentang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi adalah utusan Allah. Nah, yang kedua, menurut Imam Suyuti, mukjizat dalam syara adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Nah, dan yang ketiga, dalam buku Sejarah Al-Quran karangan Dr. Andes H.A. Mustafa, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari Rasulnya, dan Rasul-Rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya, supaya orang-orang tersebut mencoba pula melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan Rasul-Rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian terbuktilah kebenaran Rasul-Rasul tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat berdasarkan sifatnya antara lain. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh panca indera namun melawan hukum alam. Mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad, seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dapat dicerna oleh panca indera manusia. Tetapi secara logika hal ini sangatlah mustahil dan melawan hukum alam. Yang kedua, mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Imam Asyuyuti, bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW terbentuk rasional karena kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman mereka, karena syariat ini akan tetap abadi pada lembaran sejarah umat manusia sampai kiamat. Maka Al-Quran dispesifikkan dengan mukjizat akal yang abadi. Tujuannya agar dapat dianalisis oleh mereka yang mempunyai penalaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam tahapan tantangan ayat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti bukti kebenaran yang datang bukan dari luar Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tahapan-tahapan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman-Nya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan gaya bahasa Al-Quran dalam tantangan
Aslubul Quran fi tahdi. Selanjutnya segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama dari segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua dari segi ilmiah. Para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar, bagaimana tercantum pada surat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Selanjutnya segi tasyri'. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Apabila akidah seorang muslim telah benar, maka ia wajib menerima segala syariat Al-Quran, baik menyangkut kewajiban maupun menyangkut ibadah. Kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan kemukjizatan Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat berfungsi untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala-galanya dan sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan para utusan Allah. Sedangkan Al-Quran berfungsi sebagai sumber atau landasan hukum pertama bagi kehidupan manusia. Kemukjizatan Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh apapun, karena dari hal yang terkecil ataupun hal yang paling terbesar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.